Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat form login sederhana menggunakan Microsoft Visual Studio dan Database Access. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester praktikum aplikasi pemrograman visual. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu saya membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Di sini saya membuat tabel dengan nama tabel user. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua record. Record yang pertama yaitu dengan nama user ID, saya beri nama USR001, username admin, user passwordnya saya beri nama admin, dan user labelnya administrator. Pada record yang kedua terdapat user ID-nya USR002, username-nya user passwordnya user labelnya operator. Database pada akses ini saya beri nama dengan DB aplikasi dan saya simpan pada VC dokumen Visual Studio 2010 di project. Sebenarnya sih saya tidak simpan di sini, saya simpan di tempat lain, tetapi karena di sini terdapat project form login, saya cutkan di bin debug dapat akses yang sudah saya buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke Microsoft Visual Studio. Bisa kalian lihat di form 1 saya sudah membuat desain. Form 1 saya buat dengan nama form login. Di sini saya menggunakan feature box. Di sini menggunakan label. Ini menggunakan text box. Ini menggunakan checkbox dan ini menggunakan button. Kita beralih ke form 2. Form 2 berhubung ini adalah form login sederhana. Di form 2 saya buat form menu utamanya dengan ini menggunakan label. Ini menggunakan label. Saya buat selamat datang. Selamat datang saja ya. Pada form 1 sebenarnya di sini terdapat sebuah coding yang sudah saya buat. Sebelum kita beralih ke coding yang sudah saya buat, yang pertama yaitu saya akan memperlihatkan modulnya dulu. Di modul terdapat sebuah coding yang dimana di sini untuk mengkoneksikannya. Di sini terdapat sebuah lokasi DB. Maksudnya lokasi DB ini adalah lokasi database yang sudah saya buat tadi. Ini adalah nama database yang sudah saya buat tadi. Ini adalah publik yang akan berhubungan dengan coding di form 1. Bila sudah selesai di modul 1, kita beralih di form 1 desain. Di sini terdapat pada form login terdapat sebuah coding. Klik 2 kali di form login. Nah, ini adalah coding yang sudah saya buat, yaitu text box 1 teks, text box 2 teks.
Yang berikutnya kita akan memperlihatkan coding pada button login. Nah, di button login ini terdapat if textbox 1 dot text tanda petik or textbox 2 dot text sama dengan tanda petik 2 kali then. Maksudnya di sini ialah jika textbox 1 di sini ditulis maksudnya ditulis atau textbox 2 yang ditulis, maka ketika kita akan mengklik login akan ada sebuah form yang memberitahukan bahwa data yang Anda masukkan belum lengkap. Silahkan lakukan pengisian ulang pada semua form. Ketika user, yang kedua yaitu ketika user memasukkan semua form, baik itu user ID ataupun password. Tapi dari salah satu user ID atau passwordnya itu terdapat kesalahan, di mana nanti akan ada pemberitahuan dengan user atau password salah. Dan ini adalah codingnya. Ini untuk mengkoneksikan. Berikutnya adalah button yang kedua yaitu button cancel. Di button cancel cuman ada coding yaitu me.close. Terdapat cuman ada coding me.close. Yang berikutnya yaitu checkbox yang pertama yaitu show password. Show password di sini yaitu maksudnya di sini untuk memperlihatkan password yang kita tulis atau menampilkan password yang kita input ya. Klik di sini. Nah, pada checkbox yang pertama yaitu show password, ini adalah codingnya. Berikutnya yaitu hidden password. Hidden password adalah untuk menyembunyikan password yang sudah kita input. Di sini adalah codingnya. Pada form 1 atau form login sudah semua diberikan codingnya. Kita beralih ke form 2. Form 2 di sini cuman ada coding pada formnya saja karena tidak terdapat desain-desain yang ditambahkan. Pada form 2 hanya terdapat end atau selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan program form login sederhana ini. Tekan F5. Nah, pada user ID ini saya akan memasukkan user ID yang salah. USR 444 dan passwordnya tidak akan saya masukkan. Ketika kita klik login, maka ada kotak pesan yang memberitahu bahwa data yang Anda masukkan belum lengkap. Silahkan lakukan pengisian ulang pada semua form. Klik OK. Yang kedua, kita akan memasukkan user ID dan passwordnya, tetapi dalam keadaan yang salah. User ID-nya saya masukkan USR 001, passwordnya saya masukkan saya. Klik login. Akan ada kotak pesan lagi yaitu ia memberitahu bahwa user atau passwordnya salah. Klik OK. Nah, yang terakhir adalah saya akan memasukkan user ID dan passwordnya yang benar. Saya masukkan user ID yang kedua saja ya, USR 002 dengan password user. Nah, bisa kalian lihat pada
Pada form login terdapat show password dengan hidden password. Fungsi hidden password adalah untuk menyembunyikan password yang sudah kalian input. Kita klik saja. Nah, passwordnya sudah tersembunyi. Jika kalian ingin menampilkan kembali password yang sudah kalian input, kalian cukup klik show password. Nah, passwordnya sudah tampil kembali. Passwordnya di hidden saja ya. Kita klik login. Nah, ketika kalian mengklik login, yang muncul adalah form menu utama, di mana di form menu utama hanya terdapat selamat datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan form login sederhana menggunakan Microsoft Visual Studio dan Database Access. Terdapat kekeliruan pengucapan dalam penyampaian langkah-langkah membuat form login sederhana ini. Silahkan komen di bawah. Demikian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.